Halo semua, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Sebelumnya, kita tim semuanya bisa mengucapkan terima kasih kepada semua para subscriber yang telah mendukung channel ini sehingga semakin berkembang. Dan kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang cara mencari siku. Jadi sebelum membuat rumah, kita pasti akan mencari siku atau pemasangan boplang. Mencari sikunya bukan di tapak pembinaan, tapi membuat tutorial yang lebih mudah untuk dipahami. Sekarang mari kita simak. Di sini saya menggunakan media di atas meja yang didapat di kertas seperti ini. Perencanaannya rumah yang akan kita bina adalah ukuran 22 untuk lebarnya dan panjangnya adalah 40. Dan langkah yang pertama kali kita adalah pembuatan boplang. Dan untuk membuat boplangnya ini agar lebih mudah dan lebih tepat, dari awal kita harus level terus. Jadi boplangnya kalau kita level, proses berikutnya akan lebih mudah. Cara yang pertama adalah kita pemasangan pacak di 4 penjuru. Jadi di setiap penjuru ini kita pasang pacak, kemudian kita level, tingginya harus sama. Kalau prakteknya di tapak pembinaan, ini pacak kita tanam di tanah. Di setiap penjuru kita pasang pacak. Kalau di prakteknya di lapangan pun, usahakan setiap pacak ini harus lurus, berbentuk peta. Setelah pacak terpasang semua, kemudian kita level. Settingan lasernya kena betul, jadi harus betul-betul tepat. Laser dalam keadaan tidak berbunyi, dan sebelum kita buat making ini kita coba putar lasernya, jangan sampai ada bunyi. Kalau alarmnya bunyi berarti itu belum tepat lagi. Di setiap pecah kita tanda sama tinggi semua, kemudian kita pemasangan kayu lurus. Kalau di praktek di lapangan bisa menggunakan besi kuda-kuda atau menggunakan kayu. Dan di sini kondisinya semua boplang sudah terpasang sama tinggi semua seperti ini. Walaupun ini hanya teori, tidak praktek di lapangan, ini saya menggunakan perbandingan. Jadi kalau perbandingannya 1 cm dalam mistar ini sama dengan 1 kaki di lapangan. Yang saya garis ini adalah perumpamaan dinding bagian tepi. Jadi jarak antara boplang dengan dinding ini minimal 4 kaki. Setelah itu kita pasang benang. Kemudian kita ukur dari benang yang pertama ini adalah 22 cm atau 22 kaki. Di bagian belakang sini 22 cm dan di bagian depan 22 cm. Harus tepat, harus sama. Setelah itu kita pasang benang. Ini perumpamaan dengan lebarnya rumah ya, 22 kaki. Kemudian kita pasang lagi benang yang pendek. Kemudian kita cek sikunya. Ini kita menggunakan siku mistar penyiku, tapi kalau di lapangan bisa menggunakan tile 22 atau papan siling 4x4. Pertemuan dua benang yang sudut ini harus lurus, harus sejajar di antara dua sisi siku mistar ini. Tapi kalau kita menggunakan angka, bisa menggunakan angka yang pendek ini 6 kaki, tapi ini di mistar ini adalah 6 cm. Jadi yang pendek 6 kaki dan yang panjang adalah 8 kaki. Di bagian benang, kalau di tempat kerja di tapak pembinaan, ini benangnya harus dibagi tanda. Di
6 kakinya seberapa, 8 kakinya seberapa, itu kita bagi tanda. Kemudian sisi miringnya adalah 10 kaki. Itu pasti tepat, itu sudah rumus menggunakan rumus Pythagoras. Setelah benang yang berbentuk U itu sudah siku, sudah tepat. Kemudian untuk panjangnya kita ukur dari benang yang sudah disiku itu ke depan 40 cm atau 40 kaki. Kanan dan kiri caranya sama, diukur dari benang yang sudah disiku 40. Kemudian terus kita pasang benang. Dan di sini benang sudah berbentuk petak persegi panjang, dalam arti ini benang sudah kondisinya sudah siku. Jarak lebar dan panjang harus sama persis. Untuk penjelasan tadi kita menggunakan angka mencari siku 6, 8, dan 10. Rumusnya seperti ini. C sama dengan akar dari E kuadrat plus B kuadrat. Jadi E maksudnya yang 6 tadi dan B adalah yang 8. 6 kuadrat artinya 6 kali 6 dan 8 kuadrat adalah 8 kali 8. Jadi 6 kali 6 adalah 36 dan 8 kali 8 adalah 64. Kalau di total adalah 100. Jadinya adalah C sama dengan akar dari 100. Sedangkan 100 itu berapa darab berapa ketemunya 100, jadi 10. Jadi sisi miringnya adalah 10. Jadi kalau kita praktek di tempat pembinaan, kalau menggunakan 6 kaki 8 kaki berarti sisi miringnya adalah 10 kaki. Sekarang kita teruskan pembagian ruangan. Ini misalkan ruangan yang pertama adalah 8 kaki sama 9 kaki. 8 kaki untuk panjangnya ini kita ukur dari benang yang sudah siku yang belakang tadi, kita ukur 8 cm. Kita menggunakan mistar 8 cm. Kemudian sebelah kanan sama 8 cm juga. Setelah itu kita pasang benang. Jadi di setiap pembagian ruangan ini harus dipasang benang. Sedangkan lebarnya adalah 9 kaki. Di sini kita ukur juga dari benang bagian tepi yang sudah disiku 9 cm atau 9 kaki. Di bagian depan pun sama, kita ukur 9 cm. Setelah itu kita pasang benang. Kalau di tapak pembinaan ini kita pasang paku bisa, skru pun bisa. Untuk memperjelasnya, ini bagian ruangan yang sudah kita tarik benang, ini saya garis biar lebih mudah untuk dipahami. Contoh lagi pembagian ruangan yaitu 8 kaki panjang dan lebar 9. Ini sama caranya, bisa kita ukur dari benang tadi. Kalau kita ukur dari penghujung itu 16, kalau benang yang nomor 2 adalah 8. Di kanan dan kiri sama, pengukurannya harus tepat terus, tidak boleh selisih. Jadi kalau sudah diukur tepat, kita cek dari benang yang mula-mula. Jadi pertemuannya tiap benang harus sama panjangnya. Jadinya seperti ini, 2 ruangan kita sudah bisa ambil sikunya. Di sebelah kiri kita sudah pembagian ruangan. Kemudian sisanya yang kanan ini kita cek juga ada berapa kaki atau ada berapa cm. Jadi sisanya ini harus tepat. Kalau kita total dengan jumlah penuh lebarnya 22 kaki, ini harus sama. Kemudian kita contoh lain lagi, ruangan bilik di bagian depan dengan ukuran 10 kaki, lebarnya dan panjangnya adalah 12 kaki. Di sini kita ukur dari benang 12 kaki, kanan dan kiri sama, harus diukur
ukurannya harus tepat. Kemudian kita pasang benang. Ukuran bilik 10 kaki lebar, 12 kaki panjang ke depan. Kemudian yang untuk 10 kakinya ini kita ukur juga di belakang ini. Kita ambil angka 10 cm atau 10 kaki. Seperti tadi, di setiap pembagian harus dibagi tanda, kita bagi skru, kemudian kita pasang benang. Jadi kalau setiap pembagian ini ada pemasangan benang, nanti untuk mencari titik yang akan kita piling akan lebih mudah. Dan contoh lagi untuk teras, panjang ke depan 8, lebarnya 12. Kita ukur seperti tadi, kita bisa ukur dari benang yang penghabisan, dari depan pun bisa. Ini kita ukur, kemudian seperti tadi kita pasang benang. Setelah pengambilan pembagian ruangan siap semua, kemudian di setiap tarikan benang ini kita bagi tanda. Misalkan beam yang akan kita gunakan adalah 1 kaki. Ini kanan kiri kita bagi 6 inci 6 inci. Jadi kalau di teorinya tadi adalah 1 cm. Jadi kalau dibuat seperti itu, waktu pemasangan papan beam, benang bisa pindah di bagian tepi. Di setiap tarikan benang semua harus dibagi tanda. Kemudian sebelum benang kita lepas, ini titik-titik bagian yang akan kita piling kita bagi tanda. Tapi kalau prakteknya di tempat kerja, ini kita bagi pacak kayu. Jadi waktu proses piling, BO mudah untuk mencarinya. Lagipun tanda-tandanya kita tidak risau hilang. Sebelum piling, benang kita lepas dulu. Kita gulung, kemudian kalau sudah masuk proses piling, baru kita pasang lagi. Jadi apa hal kita harus tarik benang lurusnya. Jadi waktu pemasangan besi paket, papan beam, besi beam, itu kita harus pakai benang. Jadi biar lurus, biar tepat. Mencari siku itu adalah bagian penting. Jadi kalau sebelum buat rumah, kalau sikunya tidak tepat, resikonya rusak semua nanti dari lantai, dinding, dan atap. Lantai yang jelas nanti pemasangan tel jadi tidak siku.